Shalom, saudari kasih Tuhan Yesus. Tim basket putra-putri SMA Ebenezer hari Kamis yang lalu, 9 Oktober, meraih kemenangan di final DBL Manado dan menjadi juara. Mereka telah melibas lawan-lawan mereka dari sejak babak awal sampai ke babak final. Tentu ini mereka raih dengan penuh keringat, perjuangan, latihan fisik yang tidak sedikit, yang mereka harus lakukan, mereka harus selesai dari pelajaran sekolah dan tempaan mental dari para pelatih mereka. Kadang mereka harus mendapatkan nasihat yang keras karena mereka tidak mengikuti instruksi dari sang pelatih dan seterusnya dan seterusnya. Memang untuk mencapai suatu target tertentu butuh sebuah perjuangan. Apapun titik akhir itu, kegigihan adalah tuntutan yang tidak bisa ditawar atau diabaikan begitu saja. Target atau titik akhir itu bisa disebut kesuksesan, mahkota atau piala atau menjadi pemenang. Dan untuk menuju proses ke sana membutuhkan sebuah proses yang panjang. Waktu yang cukup lama, kesabaran, dan kerja keras serta kedisiplinan. Banyak harga yang harus dibayar untuk bisa meraihnya. Harga yang harus dibayar itu bisa berupa kritikan, tekanan dari orang lain, atau dari pelatih, atau dari teman, atau mungkin dari lawan. Belum lagi suatu persaingan demi persaingan yang terjadi di antara mereka. Bahkan tidak mungkin cibiran, atau cemoohan, atau pelecehan atas capaian yang diraih yang tidak sesuai harapan daripada kita sendiri atau dari orang-orang di sekitar kita. Hal-hal ini sangat mungkin menimbulkan keputusasaan, rasa lelah, stres yang tinggi, kurang tidur, dan akhirnya serasa mau mundur saja. Namun ingat, di saat-saat yang melelahkan ini, kadang menyakitkan, ada juga petualangan-petualangan yang kadang serasa menyakitkan, tapi juga ada petualangan-petualangan yang menantang dan mendebarkan, bahkan memacu detak jantung kita, yang menantang kita untuk bangkit dan tetap pantang mundur menghadapi segala tantangan yang tidak mudah ini. Apapun yang kita rasakan, yang tidak boleh dilupakan adalah fokus pada target yang kita ingin raih, yang kita ingin dapatkan, yang ingin kita capai. Sebab tidak pernah ada dalam kamus manapun juga suatu kesuksesan dapat diperoleh dengan cara santai, bermalas-malasan, duduk manis, dan tidak mau berbuat sesuatu apapun. Dan itu juga ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam surat Korintus, bahwa ia pun harus terus melatih tubuhnya. Bahkan ditegaskan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan ini dilakukan dengan penuh perjuangan. Ia harus berlari untuk mendapatkan hadiah yang luar biasa itu. Tidak dengan santai. Bahwa semua itu dilakukan dengan sebuah perjuangan. Dan ujungnya adalah dikatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Itu kata Paulus. Lantas apa makna dari semua yang kita pelajari ini? Tentu bukan hanya sekedar mahkota yang kita ingin raih, kesuksesannya. Tetapi apakah kita lakukan semuanya itu? Kita lakukan dengan sebuah persiapan hati. Menjalani proses yang panjang ini. Proses yang tidak mudah ini. Dan kadang menyakitkan. Bukankah orang kepingin mahkotanya, tetapi tidak mau menjalani proses yang menyakitkan itu? Kita diingatkan dalam peristiwa-peristiwa ini untuk tetap fokus pada Allah yang telah menyelamatkan dan memanggil kita untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Tuhan menyelamatkan kita bukan sekedar untuk kita masuk surga, tetapi setelah kita diselamatkan, apakah kita terus bertanding dalam perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan dan kemudian bisa meraih sebuah kemenangan, yaitu menjangkau setiap orang untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kita bagi Tuhan dipenuhi dengan aneka perjuangan dalam segala hal, dalam segala perkara. Namun di atas semua itu kita harus terus berjuang untuk melawan tantangan, godaan iblis
yang membuat kita putus asa dan meninggalkan jalur pertandingan itu. Dan tentu kita dianjurkan untuk terus berjuang memenangkan banyak jiwa bagi Dia. Dan akhirnya diberkatilah orang yang akan berlari-lari ke tujuan yang Tuhan inginkan. Berbahagialah orang yang mencapai garis akhir pada perjalanan hidupnya yang ditentukan oleh Tuhan sejak awal. Berbahagialah kita yang setia menjalani kehidupan dan pelayanan dengan sepenuh hati di dalam nama Tuhan. Karena Tuhan telah menyediakan sebuah upah, mahkota di kehidupan kekal nantinya. Sebuah upah yang tak ternilai adanya. Dan saya rindu kita semua mendapatkan hal itu di kemudian hari ketika Tuhan menjemput setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.